Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan membaca dari kitab Asrarus Shaum yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dan kita di pembahasan terakhir yaitu tentang tatawwu' bisyam, kesunahan atau puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwasanya puasa ada yang terulang di setiap tahunnya dan ada yang terulang di setiap bulannya dan ada yang terulang di setiap pekannya. Maka kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Musannif rahimahullah taala, Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah taala tentang jenis-jenis puasa sunnah ini. Qala Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Wa amma ma yatakarraru bi syahri, adapun puasa atau puasa-puasa ya yang berulang dengan terulangnya bulan, maksudnya adalah puasa-puasa yang dikerjakan di setiap bulan atau di bulan-bulan tertentu ya, atau yang terulang ya di setiap bulan. Fa awwalu syahri, maka puasa di awal bulan. Wa awsatuhu dan pertengahan bulan, wa akhiruhu dan di akhir bulan. Wa wasatuhul ayyamul bid, dan pertengahan bulan maka dia adalah puasa ayyamul bid. Wa hiya thalitha asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara, dan dia adalah puasa tanggal 13, 14 dan 15. Dan tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal hijriah. Ya, maka di sini beliau menyampaikan bahwasanya termasuk yang disunahkan adalah berpuasa di awal bulan, pertengahan bulan dan di akhir bulan. Adapun di awal bulan maka sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, di antara wasiatnya adalah berpuasa di di awal bulan dan juga di pertengahan bulan, dan itu adalah ayyamul bid. Kemudian di akhir bulan, dan ini disebut dengan ayyamus sud, disebut dengan ayyamus sud, yang mana para fuqaha juga menganjurkan puasa di akhir bulan. Wa amma fil usbu', adapun yang di setiap pekannya, yaitu yang terulang di setiap pekannya, falitsnani wal khamisi, maka puasa Senin Kamis, wal Jum'ati, dan puasa di hari Jumat ya. Fahadhihi hiya al-ayyamul fadilatu, maka ini adalah hari-hari yang utama. Maka puasa Senin Kamis bagaimana dalam hadis disebutkan riwayat. Adapun puasa di hari Jumat, maka jika dia disendirikan maka tidak dianjurkan, dalam artian hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa, maka ini tidak dianjurkan, dimakruhkan, karena dia adalah Id ya, bagi kaum muslimin di setiap pekannya. Akan tapi yang dimaksud dengan keanjuran puasa di hari Jumat ini adalah ketika disambung dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Kemudian beliau melanjutkan fastahabbu fiha, maka disunnahkan di dalam hari-hari itu asyamu, puasa, wa taktsirul khairati, dan memperbanyak kebaikan, litadha'u fi ujuriha, karena berlipat gandanya pahala di hari-hari itu, bi barakati hadhil awqati, dengan keberkahan di waktu-waktu tersebut, dan keberkahan di waktu-waktu tersebut yaitu hari Senin, Kamis, dan hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan qala wa amma saumud dahri, adapun puasa dahr ya, puasa dahr di sini maksudnya adalah puasa sepanjang tahun, maksudnya puasa setiap hari, tidak puasa, jadi setiap hari puasa, bukan puasa Daud tapi puasa setiap hari ya. Kalau puasa Daud sehari puasa sehari tidak, tapi puasa dahr ini adalah puasa setiap harinya. Maka beliau mengatakan fa innahu syamilun, maka dia mencakup likullin, untuk semuanya, dalam artian mencakup, maka dia juga terulang di setiap atau terulang di setiap tahun, dan juga terulang di setiap bulan, dan terulang di setiap hari ya, bukan setiap hari, setiap pekan ya, karena dia samudar, setiap hari berpuasa. Waziyadatun, dan juga ada tambahan ya,
dari hal tersebut. Walisalikina fihi, dan bagi orang-orang yang melakukannya turukun, ya, maka ini ada beberapa jalan atau pendapat. Faminhum, maka sebagian dari mereka mankari hadzalika, ada orang yang memakruhkan atau membenci puasa dahar. Kenapa? Alasannya apa? Maka beliau menyebutkan alasannya, id waradat akhbarun, ketika datang beberapa riwayat tadullu ala karahatihi, yang menunjukkan atas kemakruhannya. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan, la shoma la siyama man shoma dahar, tidak ada puasa bagi orang yang puasa dahar. Ya, maka itu sebagai hal yang membuat sebagian para ulama memakruhkan secara mutlak. Dan Imam Ghazali kemudian beliau menyampaikan pendapatnya. Beliau mengatakan wasahih, dan yang sahih annahu, bahwasanya innama, hal tersebut yukrahu, dimakruhkan li syai'aini, karena dua hal. Ya, beliau menyampaikan hal itu makruh, ya, karena ada dua hal. Ya, dua hal itu apa? Dilihat dari dua sisi. Apa itu? Yang pertama, hadihima, salah satunya, an la yuftira fil idaini, ya, tidak berbuka ketika dua hari Id wa ayyami tasyriki, ya, dan hari-hari tasyrik. Fahuwad dahru kulluhu, dan dia adalah puasa dahar semuanya. Dalam artian yang pertama, puasa dahar ini dibenci oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena membuat orang akan tetap puasa di hari Id atau di hari tasyrik. Sedangkan para ulama menyampaikan haram hukumnya puasa di hari Id dan juga hari tasyrik. Maka tidak mungkin orang itu melakukan puasa dahar 1 tahun setiap harinya puasa, tidak mungkin. Pasti ada waktu dia tidak puasa. Wal akhari, dan yang kedua, yang lainnya, an yarghaba anis sunnati fil iftari, ya, dia akan, atau an yuraghiba, gitu ya, an yuraghiba, membuat orang menjauh dari sunnah, anis sunnah fil iftari, dalam berbuka, ya. Wa yaj'alu shauma hajaran, ya, dan menjadikan puasa itu sebagai penghalang ala nafsi, atas dirinya, ya. Maka dalam sunnah disunahkan untuk tidak berpuasa, ya, sebagian hari, gitu ya. Dan ketika orang puasa dahar, maka dia puasa setiap harinya. Ma'an Allah subhanahu, disertai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu an tu'ta rukhasahu, Allah mencintai apabila dikerjakan rukhsahnya, keringanan diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa yang ada berbukanya, tidak setiap hari, ya. Kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah mencintai untuk dikerjakan azaimnya adalah perintah-perintahnya. Fa idza lam yakun syai'un min dzalika, dan jika tidak ada tidak ada dari yang sudah disebutkan, wara'a salaha nafsihi, dan dia melihat kebagusan dari dirinya, dari jiwanya, maknanya kuat, gitu ya, fisawmi dahri, dalam puasa dahar, falyaf'al dzalika, maka hendaknya dia mengerjakannya. Di sini perlu diketahui bahwanya yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, puasa dahar, maka ini tetap disunahkan, hukumnya sunnah, dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, puasa dahar itu tidak membuat dia menjadi orang yang lemah, sehingga, atau orang yang lemah sampai pada derajat membuat dia tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan syariat padanya. Jika puasa dahar itu membuat orang itu lemah dan tidak mampu untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat yang ada padanya, maka tidak diperbolehkan untuk puasa dahar. Syarat yang kedua, puasa dahar tersebut tidak membuat dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain.
Ya, misalkan dia punya keluarga harus menafkahi. Kalau puasa dahar dia tidak mampu untuk menafkahi karena tidak bisa bekerja, maka ini tidak diperkenankan untuk puasa dahar. Ya, itu yang utama dalam mazhab Syafi'i. Tapi alasannya apa dalam mazhab Syafi'i? Bukankah ada hadis yang menyampaikan bahwasanya Nabi menyampaikan lasiyama man shoma dahar, maka di sini ditafsirkan bagi orang yang memang tidak terpenuhi syarat tadi. Maka Nabi SAW melarang bagi orang yang tidak terpenuhi syarat tadi. Adapun orang yang mampu untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, ya, dia tetap bisa bekerja, dia tetap fisiknya kuat untuk berpuasa, maka di sini disunahkan. Kenapa? Maka di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, faqad fa'alahu jama'atun, sesungguhnya telah mengerjakan puasa dahar ini sekumpulan minas sahabati wat tabi'in, dari para sahabat dan tabi'in radhiyallahu taala anhum. Ya. Sebagian para sahabat itu ada yang puasa dahar gitu. Sebagian para sahabat ada yang puasa dahar, juga sebagian dari tabi'in. Jadi itu bukan kemakruhan atau suatu hal yang dibenci ketika mampu untuk melaksanakan syarat-syaratnya, sebagaimana hal itu adalah amaliyah dari mereka. Waqala Rasulullah SAW, dan sudah bersabda Nabi SAW, fima rawahu Abu Musa al-Asy'ari, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dalam hadis, man shoma ad-dahr kullahu dayyaqat alaihi jahannamu wa aqada tis'in. Ya. Nabi menyampaikan, siapa yang puasa dahar seluruhnya, maka menjadi sempit atau dhiqat alaihi jahannamu, ya, menjadi sempit atau disempitkan baginya neraka jahanam. Kemudian Nabi SAW membentuk jarinya dengan angka 90, yaitu seperti orang yang melingkarkan antara ibu jari dengan telunjuknya dengan lingkaran yang kecil gitu ya. Taib. Wa maknahu, maknanya adalah lam yakun lahu fiha mawdi'un. Lam yakun, tidak ada lahu bagi orang itu fiha dalam jahanam mawdi'un, tempat, dalam artian orang yang puasa dahar maka dia akan dijauhkan dari neraka jahanam. Wa dunahu darajatun ukhra, dan juga derajat yang lainnya. Wa huwa saumu nis, dan dunahu, dan di bawah dari puasa dahar itu ada derajat yang lainnya. Apa itu? Wa huwa saumu nisfid dahri, puasa setengah dari tahun, ya, setengah tahun, puasa setengah tahun, ya, atau puasa di sebagian hari. Bi an yasuma yauman wa yuftiru yauman, di mana dia puasa sehari dan dia berbuka sehari. Nah, dan ini adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Wa dzalika asyaddu ala nafsi, dan itu lebih dan hal tersebut, ya, lebih berat bagi jiwa, ya, atau lebih dahsyat bagi jiwa. Wa aqwa fi qahriha, afan wa dzalika asyaddu ala nafsi, dan dia lebih berat bagi hawa nafsu. Wa aqwa fi qahriha, dan lebih kuat dalam menundukkan hawa nafsu. Wa qad warada fi fadlihi, dan telah ada dalam keutamaan puasa Daud ini akhbarun katsiratun, riwayat-riwayat yang banyak. Li'an al-'ida fihi baina shaumi yaumin wa syukri yaumin, karena yang terulang dalam puasa Daud itu adalah, ya, antara puasa sehari dan bersyukur sehari. Jadi sehari dia puasa dan hari berikutnya dia bersyukur. Bersyukurnya dalam bentuk dia menikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari rezeki. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya mafatihu khazaini dunya, telah ditampakkan padaku kunci-kunci penyimpanan dunia, wa kunuzil ardi, dan penyimpanan bumi, dalam artian dibukakan bagiku cara-cara untuk mendapatkan harta dunia. Faradatuha, maka aku menolaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu, dan aku mengatakan, aju'u yauman wa ashba'u yauman, ya, aku bisa lapar sehari, bisa kenyang sehari. Wa ahmaduka idza syabi'tu, dan akhirnya aku bisa memujimu ketika aku kenyang. Wa atadarra'u ilaika idza ji'tu, dan aku bisa bertadarru', ya, bisa beribadah kepadamu ketika aku lapar, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul siyami,
puasa yang paling afdal adalah saumu akhi Dawud, puasa saudaraku Daud, Nabi Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, di mana beliau berpuasa sehari dan beliau berbuka sehari. Ya, hadis yang sahih. Wa min dzalika, dan juga termasuk riwayat atau termasuk hal tersebut adalah munazalatuhu, ya. Bagaimana munazalatuhu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan li Abdullah bin Umar, ya, kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi shaumi, dalam masalah puasa, wa huwa yaqul, dan Nabi mengatakan, inni atiku aktsara min dzalik, atau sahabat Abdullah bin Umar, dalam riwayat lain dia adalah sahabat Abdullah bin Amr, wallahu a'lam. Ya, di mana sahabat tadi mengatakan, sesungguhnya aku kuat untuk melaksanakan lebih dari hal itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bersabda kepada sahabat Abdullah bin Umar tadi, sum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Faqala, maka sahabat tadi mengatakan, ini uridu afdhala min dzalik, sesungguhnya aku menginginkan lebih afdal dari hal itu. Faqala, maka Nabi sallallahu bersabda, la afdhala min dzalik, sudah tidak ada yang lebih afdal dari hal itu. Maksudnya berpuasa sehari dan berbuka sehari adalah puasa yang paling afdol. Waqat ruwiya, dan telah diriwayatkan, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shoma syahran kamilan, tidaklah berpuasa selama sebulan penuh, qat, ya, sama sekali, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Jadi satu bulan itu pasti Nabi ada tidak berpuasanya. Balkana yuftiru minhu, oleh karenanya beliau mengatakan, balkana, bahkan beliau yuftiru, beliau tidak berpuasa minhu, dari bulan-bulan tersebut. Jadi sekarang bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa di sehari puasa sehari berbuka puasa Daud, maka beliau mengatakan, Imam Ghazali, qala man la yaktiru, siapa yang tidak mampu ala shaumi nisfid dahri, untuk berpuasa di setengah waktu, dalam artian berpuasa sehari dan berbuka sehari, fala ba'sa bithuluthi, maka tidak masalah untuk membuatnya menjadi sepertiga masa. Dalam artian berarti dia sehari puasa, 2 hari berbuka, sehari puasa, 2 hari berbuka. Wa huwa an yasuma yauman wa yuftiru yaumaini, itu kata Imam Ghazali, yaitu berpuasa sehari dan berbuka 2 hari. Wa idza shama thalathatan, dan jika kemudian pembahasan yang lainnya. Selesai pembahasan puasa Daud, dan beliau membahas puasa yang lainnya. Beliau mengatakan, idza shama thalathatan min awwali syahri, jika ada orang yang puasa 3 hari di awal bulan, wa thalathatan minal wasati, dan 3 hari di tengah bulan, ayyamul bid, wa thalathatan minal akhiri, dan 3 hari di akhir bulan, yaitu ayyamus sud, fahuwa thuluthun, maka itu juga sepertiga. Wa waqi'un, dan juga terdapat, ya, atau hal itu terjadi fil awqatil fadilati, di waktu-waktu yang memiliki keutamaan tertentu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, qala fal kamalu, ini nasihat dari beliau, maka yang sempurna dalam masalah ini adalah fi an yafhamal insanu, hendaknya memahami manusia itu makna shaum, makna dari puasa, ya, roh dari puasa, inti puasa. Jadi hendaknya seorang puasa itu bukan cuma puasa-puasa saja, tapi juga difahami rohnya, maksudnya. Beliau mengatakan wa anna maksudahu, dan bahwasanya maksud puasa itu tasfiyatul qalbi, yaitu mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, wa tafrighul hammi, dan mengosongkan keinginannya lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah tujuan puasa yang sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Maka puasa bukan masalah banyak-banyakan atau apa, tapi hendaknya dia ketika berpuasa sunnah juga memahami hal ini gitu. Ya, maka dia cari puasa sunnah yang paling cocok untuknya dalam merealisasikan maksud-maksud puasa ini. Wal faqihu, dan kata Imam Ghazali, dan wal faqihu, dan orang yang faqih, orang yang faham dalam hal puasa ini, ya, atau orang yang paham bitaqa'iqil batin, dengan rahasia-rahasia di dalam batin kita,
yang buru ila ahwali, dia akan melihat kepada kondisi dirinya dulu, atau dia akan melihat pada kondisi dirinya. Faqad yaqtadhi haluhu dawama shaumi. Ya, sungguhnya bisa jadi faqad yaqtadhi, bisa jadi menuntut kondisinya itu untuk senantiasa berpuasa. Waqad yaqtadhi mazjal iftari bisawmi, dan terkadang menuntut, kondisinya menuntut untuk apa? Mazjal iftar, mencampur antara tidak berpuasa dengan puasa. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang kondisinya, ya, mereka mengetahui dengan kondisinya diri masing-masing. Nah, saya puasa dahar. Ada yang tidak, ada yang puasa Daud saja, ada yang puasa yang lainnya. Maka tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting memahami makna dari puasa, maksud puasa itu faham. Wa idza fahimal makna, apabila dia sudah memahami makna puasa, wa tahaqqaqa hadduhu, dan sudah terwujudkan batasan dari puasa itu, fi suluki tariqil akhirati, dalam jalan menuju akhirat, bi muraqabatil qalbi, dengan senantiasa memperhatikan hatinya, lam yakhaf alaihi salaha qalbihi, maka tidak dikhawatirkan atas kebaikan dari hatinya. Wa dzalika la yujibu tartiban mustamirran, dan hal itu tidak mengharuskan orang melakukan sesuatu yang sudah diurutkan secara terus-menerus. Ya. Dalam artian ya, terkadang ada orang yang cukup dengan puasa di sebagian waktu, ada orang yang cukup dengan puasa setiap harinya, ada. Walidzalika ruya, oleh karenanya diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hatta yuqalu la yuftir. Beliau itu terkadang puasa seperti orang yang tidak pernah berbuka. Ya, di sebagian waktu beliau puasa setiap hari gitu. Wa yuftiru hatta yuqalu la yasum, dan beliau juga berbuka hingga dikatakan la yasum, beliau tidak pernah puasa. Jadi di waktu yang lain, Nabi SAW terkadang beliau tidak pernah puasa seperti orang yang tidak pernah puasa. Wa yanamu hatta yuqalu la yaqum, dan beliau tidur sampai terkadang orang mengira beliau tidak pernah sholat malam. Wa yaqumu hatta yuqalu la yanam, dan beliau pun sholat malam sampai dikatakan, dalam artian sampai dikira beliau tidak pernah tidur sama sekali. Itu kondisinya Rasulullah. Jadi memperhatikan hati, ya, kemudian menyesuaikan bagi hati amalan apa yang kiranya hari itu bisa diamalkan, gitu. Wa kana dzalika bihasabi, dan hal tersebut sesuai ma yankashifu lahu, apa yang nampak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, binurin nubuwati, dari cahaya kenabian, minal qiyami, dalam dari melaksanakan bihuquqil awqat, dengan hak-hak waktu tersebut. Jadi mengetahui waktu-waktu yang ada keberkahannya. Kemudian beliau mengatakan qala waqad karihal ulama, dan sungguhnya telah memakruhkan atau membenci para ulama, an yuwaliya bainal iftari, ya, orang itu terus tidak berpuasa, aksara, lebih dari min arba'ati ayyamin, takti, lebih dari 4 hari, ya, lebih dari 4 hari. Sebagian ulama, ya, memakruhkan orang itu dalam 5 harinya tidak ada 1 hari yang dia gunakan untuk berpuasa, ya, kata sebagian ulama. Takdiron, diukur dari apa? Biyaumil aidi wa ayyamit tasyrik, dengan 1 hari Id dan 3 hari atau hari-hari tasyrik yang ada 3, yang jumlahnya 3. Wa dzakaru anna dzalika, dan menyebutkan sebagian ulama bahwasanya hal itu, orang yang tidak berpuasa sama sekali, hal itu bisa membuat apa? Yuksil qalba, bisa mengeraskan hati. Wa yulidu atau wa yuwallidu, dan akan melahirkan radi al-adat, ya, buruknya kebiasaan. Wa yaftahu abwaab syahwat, dan bisa membuka pintu-pintu syahwat. Wali umri, ya, dan itu adalah sebuah ungkapan, ya, ungkapan ungkapan heran, gitu, ya, ya, mengherankan sekali. Huwa kadzalika, dia atau hal tersebut, ya, demikian adanya fi haqqi aktsaril khalqi, dalam diri setiap atau dalam diri kebanyakan makhluk, ya.
Wala siyama man ya'kulu, lebih lagi orang yang makan fil yaumi wal lailati marrataini, ya, di waktu siang dan waktu malamnya 2 kali. Ya, di waktu siang dan waktu malamnya 2 kali. Fahada ma auradna, dan ini adalah apa yang kami datangkan. Dzikrahu, penyebutannya min tartibi shaumil mutatawwa'i, dalam urutan puasa-puasa sunnah, ya, al mutatawwa'i bihi, yang puasa-puasa sunnah dengannya. Wallahu a'lamu bishawab, ya, Allah Maha mengetahui dengan yang benar. Baik. Maka demikian, ya, selesai membaca, mentalik, memberikan komentar sedikit terhadap kitab Al-Asrarus Shaum yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan beliau mengatakan di akhir pembahasan, di akhir kitab, tamma kitabu Asraris Shaum, sempurna sudah kitab Asrarus Shaum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bi jami'i mahamidih, dan semua pujian padanya, kulliha, seluruhnya, ma'alimna minha, apa yang kita ketahui darinya, wa malam na'lam, kenapa yang tidak kita ketahui, ala jami'i ni'amihi, atas seluruh nikmatnya, kulliha, semuanya, ma'alimna minha, apa yang kita ketahui darinya, dari nikmat-nikmat itu, wa malam na'lam, dan apa yang tidak kita ketahui. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa karram wa ala kulli abdin, ya, mustafa min ahlil ardi was sama. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah khatamkan kitab Asrarus Shaum. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.